Baik, silakan mengambil tempat dan kita sudah memasuki akan memulai segmen ketiga. Dari segmen ke segmen bobotnya semakin meningkat. Oleh sebab itu saya akan memberi sedikit petunjuk dulu. Nanti paslon nomor 1 bertanya selama 1 menit terhadap paslon nomor 3 berdasarkan visi misi yang disampaikan oleh paslon nomor 3. Kemudian paslon nomor 3 bertanya selama 1 menit kepada paslon nomor 2 menjawab selama 2 menit. Kemudian paslon nomor 2 bertanya selama 1 menit dan paslon nomor 1 menjawab 2 menit. Dan berikutnya juga ada 2 pertanyaan nanti. Saya persilakan. Untuk itu kepada paslon nomor 1 silakan bertanya selama 1 menit. Berarti mungkin ini 1 pertanyaan. Paslon nomor 3 menjawab selama 2 menit. Dipersilakan paslon nomor 1 dimulai dari sekarang. Terima kasih. Silakan. Ya. Kakanda Sobli yang saya hormati dan Profesor Taufik Thoa yang saya hormati, saya menelaah visi misi yang Anda sampaikan, yang disampaikan melalui KPUD. Ada 6 misi. Ya, kami tahu bahwa masyarakat OI sekarang keluhan paling besar adalah infrastruktur. Kami mencatat 40% lebih jalan-jalan rusak dan jembatan tidak layak karena hanya dibuat dari baja-baja yang tipis yang sangat membahayakan. Yang saya pertanyakan, yang kami ingin tanya, kenapa dalam kondisi demikian darurat, ya pasangan Kak Sobli dan Pak Taufik tidak memasukkan masalah infrastruktur? Apakah menurut Bapak ini tidak penting? Terima kasih, mohon dijawab. Silakan Bapak selama 2 menit. Ya. Terima kasih. Dalam misi kita ada pembangunan sarana dan prasarana, termasuk infrastruktur. Itu sangat penting karena ekonomi akan meningkat kalau infrastrukturnya baik. Oleh karena itu jalan jembatan yang rusak saya kira menjadi sangat penting untuk diperbaiki dan ditingkatkan. Kami dan Pak Topik komitmen punya konsep bahwa untuk membangun infrastruktur terutama jalan dan jembatan kita akan pacu kualitas. Karena kita akan membangun jangan sampai yang sudah dibangun tatkala ingin menyambung berikutnya yang lama rusak. Kita ingin hitung betul tatkala itu membangun, kalau dia bertahap, maka tahap pertama harus dibangun sebaik mungkin kualitasnya sehingga pada tahap yang berikutnya yang lama belum rusak, yang baru juga sudah baik. Pada akhirnya kita hitung-hitung itu betul-betul nanti pada 5 tahun kondisi infrastruktur betul-betul baik. Dan infrastruktur sangat penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Saya kira itu Pak Elmi. Silakan Pak Profesor. Masih ada waktu, persilakan Bapak. Kalau Terima ada kasih, tambahan. saya lanjutkan. Ya. Sebetulnya sudah tertera di misi ketiga, yaitu meningkatkan pelayanan kesehatan, pendidikan dan prasarana. Prasarana itu infrastruktur. Jadi baik jalan di dalam kota maupun di pedesaan. Dan juga kita sampaikan bahwa untuk meningkatkan infrastruktur ini tentu saja kita dana kita terbatas, tentu perlu skala prioritas. Oleh karena itu kami akan memprioritaskan nanti mana yang jalan betul-betul azas manfaatnya tinggi dan memang banyak perdesaan yang ada dan juga untuk mengangkat segala jenis komoditas. Itu yang akan kita prioritaskan. Seperti tadi saya lewat di Pemulutan, itu jalannya jalan tol, jalan mantol-mantol. Itu mungkin akan kita dulukan nanti. Karena itu sebagai jalan alternatif dari Indralaya ke Palembang. Walaupun jalan tol Palembang ada, itu tetap juga akan kita perhatikan. Demikian, terima kasih. Baik. Ya. Selanjutnya pasangan calon nomor 3 bertanya kepada paslon nomor 2 yang akan menjawabnya. Untuk bertanya paslon nomor 3 kami berikan waktu 1 menit dan paslon nomor 2 akan menjawab selama 2 menit. Dimulai dari sekarang, kami persilakan. Terima kasih Bapak Moderator. Yang saya hormati pasangan nomor 2 Saudara Awi Nopiadi dan Ilyas Panjalam. Pertanyaan kami adalah seputar visi dan misi yang saudara ajukan. Kami membaca bahwa visi yang saudara angkat adalah lebih kepada membangun masyarakat Kabupaten Ogan Ilir.
Kami belum melihat bagaimana visi Anda dalam membangun wilayah secara keseluruhan. Masyarakat adalah hasil akhirnya, tapi menjelang masyarakat itu meningkat sejahteranya, tentu harus ada pembangunan wilayah, pembangunan infrastruktur, dan mengangkat pembangunan untuk meningkatkan Kabupaten Ogan Ilir di mata nasional dan bahkan di kalangan pengusaha. Saya silakan. Terima kasih pasangan nomor 3. Kita ketahui bersama Kabupaten Ogan Ilir adalah kabupaten yang masih sangat muda. Pak Sobli salah satu sekdanya. Pak Sobli tahu betul Kabupaten Ogan Ilir berangkat dari nol. Tentunya untuk membangun suatu kabupaten tidak semudah membalikan telapak tangan. Tadi benar disampaikan Pak Toha, tentu kita memprioritaskan azas kepentingan masyarakat. Namun alhamdulillah selama 10 tahun segala sarana dan prasarana yang mendukung kehidupan masyarakat rakyat perlahan-lahan telah terbangun. Sebelum Kabupaten Ogan Ilir, setelah berpisah dari Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebelumnya kita hanya 40% bisa dilalui oleh kendaraan roda 4. Alhamdulillah di umur 10 tahun perlahan-lahan sudah bisa kita lalui semua. Kesehatan sudah ada setiap kecamatan, dan tentunya pendidikan sudah ada di setiap kecamatan dan desa. Tentunya ke depan berangkat dari 3 hal tersebutlah yang menunjang bagaimana Ogan Ilir dapat maju tentunya di mata internasional dan nasional. Dengan kita menggiring hal tersebut, semuanya akan terbangun. Tentunya seperti itu. Mungkin Pak Wabub ada yang mau tambahkan? Baiklah, saya akan menambahkan, seperti kita lihat Ogan Ilir ini majunya pesat sekali ya. Kalau dikatakan stagnan itu tidak. Kita lihat jalan tol, katanya jalan mentol-mentol tadi jahat, tidak baik. Itu berarti jalan itu dipakai ya, dilalui, digunakan oleh masyarakat. Kami, pasangan kami berdua, apabila terpilih, kami akan perbaiki jalan tersebut. Yang lebar kurang kita akan lebari, yang belum tembus kita akan tembuskan lagi nantinya. Jadi sehingga masyarakat Ogan Ilir akan mendapatkan sarana transportasi yang memadai. Dikatakan tadi dari semua desa sudah dilalui roda 4. Selama dipimpin oleh Bapak Muwardiaya, Ogan Ilir ini sudah membuat jalan baru sepanjang lebih kurang 400 km. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya saya akan mempersilakan paslon nomor 2 untuk bertanya selama 1 menit kepada paslon nomor 1 untuk menjawabnya selama 2 menit. Untuk itu kami persilakan kepada paslon nomor 2. Terima kasih. Ya. Yang ingin saya tanyakan kepada pasangan nomor 1, tentunya kita berbicara tadi tentang fasilitas dan kehidupan masyarakat. Kita ketahui bersama, mungkin Pak Helmi Yahya telah turun banyak di Kabupaten Ogan Ilir, terutama kita lihat banyak penambang pasir yang ada di Kabupaten Ogan Ilir. Bagaimana tanggapan pasangan nomor urut 1 tentang penggalian pasir ini, dampaknya untuk masyarakat dan juga dampaknya untuk lingkungan, apa yang akan dilakukan mungkin ke depannya? Terima kasih. Baik, terima kasih Opi, terima kasih atas pertanyaannya. Apapun yang kita lakukan selalu punya dua sisi, sisi positif, sisi negatif. Positif dari penambangan pasir menambah PAD dan menambah juga penghasilan bagi rakyat kita. Ya, itu jelas. Tapi ada negatifnya. Negatifnya mungkin masalah lingkungan, itunya saja kita tata. Ya. Jadi kita upayakan supaya tidak mengganggu lingkungan, tidak terjadi pencemaran. Saya pikir pendek bacoannya itu ya. Jadi bukan satu hal yang harus diperdebatkan. Saya sangat setuju barangkali karena program kami juga akan melakukan normalisasi sungai. Bila perlu sungai-sungai sudah surut, kita suruh ambillah pasirnya. Ya, jadi kita dapat gratis, malah kita mendapatkan tambahan penghasilan untuk kas daerah. Sekian saja, tidak perlu panjang-panjang. Masih ada waktu? Silakan. Cukup? Ya. Selanjutnya kita akan teruskan untuk bertanya pasangan calon nomor 1 selama 1 menit, menanyakan paslon nomor 2 untuk menjawabnya selama 2 menit. Dimulai dari sekarang, kami persilakan. Terima kasih. Yang saya hormati saudaraku Novi dan Pak Ilyas. Jadi dalam bahasan ini
kita meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Alhamdulillah Kabupaten Ogan Ilir ini diuntungkan dengan bonus demografi. Bagaimana caranya pemerintah Kabupaten Ogan Ilir ini memaksimalkan atau memanfaatkan bonus demografi yang ada di Kabupaten Ogan Ilir? Mungkin itu saja, terima kasih. Saya akan menjawabnya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan diuntungkan oleh situasi demografi. Bonus demografi, Pak. Demografi. Bonus demografi. Mohon maaf. Bonus demografi. Bonus demografi. Terima kasih. Perlu kita ketahui, Kabupaten Ogan Ilir ini banyak sekali sentra-sentra ekonomi, seperti tadi dijelaskan juga di visi dan misi pasangan nomor urut 1, kerajinan emas, kerajinan perak, songket, wisata air, katanya akan normalisasi sungai, ya, itu semua akan kita berdayakan sehingga ayo tepuk tangan dulu. Demografi itu akan kita tambahkan dari sektor pertambangan. Kita akan bantu perizinan yang lebih mudah. Kita akan berikan kemudahan-kemudahan kepada para investor untuk masuk ke Kabupaten Ogan Ilir. Ya, silakan. Tentunya kita mengetahui bersama, intinya segala macam yang ada di Kabupaten Ogan Ilir akan kita manfaatkan dan akan kita maksimalkan untuk mendorong ekonomi masyarakat. Namun kita harus sadar lingkungan, karena yang kita nikmati hari ini akan dinikmati juga 10-15 tahun lagi untuk anak cucu kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan terus meneruskan kegiatan debat ini. Untuk berikutnya saya mempersilakan pasangan calon nomor 3 untuk bertanya selama 1 menit terhadap paslon nomor 1 untuk menjawabnya selama 2 menit. Dimulai dari sekarang, saya persilakan. Terima kasih yang saya hormati Agenda Helmi Yahya dan Agenda Musendi, paslon nomor 1. Pertanyaan saya seputar visi misi. Tadi saya lihat di layar, visi pasangan nomor 1 ini adalah membuat Ogan Ilir menjadi kota satelit. Pertanyaan saya, yang Anda akan bangun itu kota Indralaya sebagai kota satelit, atau menjadikan Ogan Ilir kabupaten sebagai kota sehingga dia jadi kota satelit itu? Dan pertanyaan yang kedua terkait pula dengan pengalaman Adinda Helmi yang sudah kali kedua ini mengikuti debat. Menurut Adinda Helmi, apa fungsi pemerintahan yang sesungguhnya dalam hal nanti terpilih menjadi bupati atau wakil bupati dan wakil bupati? Terima kasih. Baik, terima kasih Kakanda Sobli. Saya barangkali Kakanda Sobli salah mendengar apa yang kami katakan. Visi kami tidak pernah menyebut kota santri. Kami nyebutnya terwujudnya masyarakat Ogan Ilir yang agamis. Bukan satelit, kota satelit. Ya, kota satelit ya, Pak. Ya, oke. Kalau kota satelit ya, karena kita itu adalah kota yang paling dekat ke Palembang. Ini yang selama ini tidak kita pikirkan. Adalah satu hal yang sangat memprihatinkan bahwa Ogan Ilir tertinggal dalam IPM. IPM kita cuma nomor 13, Pak. Padahal APBD kita cukup tinggi. Padahal kita mempunyai situasi keuntungan sangat dekat. Kita lah kota kabupaten yang paling dekat dengan Palembang. Kalau tarik lurus tol jadi kita cuma 22 km. Itulah yang kita harus persiapkan. Alhamdulillah Bapak, saya banyak bekerja dalam bidang properti. Insya Allah kita akan menyiapkan master plan, membuat RUTWK yang baru untuk menyambut kehadiran Palindra, ya. Dan saya lihat tadi Saudara Opi bukan 3 tahun dari sekarang, tapi 2 tahun dari sekarang. Insya Allah 2017
jalan tol Palindra akan selesai, makin bagus juga untuk kita. Jadi itu Pak Insbu kita saat ini. Dengan adanya tol, kita percaya bahwa satu kabupaten, satu kawasan akan berubah. Ya, kenapa? Karena akan meningkat dari segi propertinya, Pak. Pergudangan, pabrik, apalagi Ogan Ilir ini mendapatkan berkah sangat luar biasa karena dilalui oleh hampir semua kendaraan yang menuju ke Kota Palembang dari semua kabupaten pun melalui ini. Itu yang akan kita manfaatkan. Untuk itu yang harus kita lakukan, bagaimana kita membuat mereka berhenti, tidak cuma numpang lewat seperti selama ini. Untuk masalah apa yang kami lakukan kalau kami terpilih, pelayanan pemerintah, saya persilakan Adinda. Yang pasti fungsi pemerintahan adalah bagaimana caranya pemerintah Kabupaten Ogan Ilir harus hadir di tengah-tengah masyarakat, melayani masyarakat dengan baik dan transparan. Terima kasih. Terima kasih paslon nomor 1. Ya. Selanjutnya masih ada tersisa satu pertanyaan dari segmen ketiga ini, yaitu paslon nomor 2 bertanya selama 1 menit terhadap paslon nomor 3 untuk menjawabnya selama 2 menit. Dimulai dari sekarang, saya persilakan. Ya. Baik, saya akan menanyakan ke paslon nomor 3. Seperti kita ketahui, Pak Sobli calon bupati ini adalah mantan sekretaris daerah, ikut berperan membangun Kabupaten Ogan Ilir ini. Bagaimana menurut pandangan Bapak selama dipimpin oleh bupati terdahulu selama 10 tahun Bapak bertugas di Ogan Ilir ini? Apa pandangan Bapak tentang Ogan Ilir? Terima kasih. Terima kasih. Saya sebagai sekda itu adalah sebagai PNS yang tertinggi dan sebagai pelaksana dari kebijakan bupati dan wakil bupati. Oleh karena itu sekda bukan pengambil kebijakan, adalah pegawai administratif. Dan karena tidak bisa mengambil kebijakan, tetapi sekda tahu apa yang semestinya lebih baik lagi untuk dikerjakan ke depan ini. Kemarin sudah berlangsung baik, tapi ke depan ada cara yang lebih baik lagi untuk maju percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat Kabupaten Ogan Ilir. Saya kira dengan pengalaman sebagai sekda, seorang teknokrat jadi sekda sebagai birokrat, dan didampingi oleh wakil seorang teknokrat yang juga akademisi, maka menahodai Ogan Ilir ini akan lebih cepat, itu akan maju ke depan ini. Saya kira itu. Silakan Pak Profesor untuk menambah. Silakan Bapak. Baiklah, saya tambahkan dengan mensinergikan potensi sumber daya alam yang ada di Kabupaten Ogan Ilir dan juga sumber daya manusia, tenaga pakar ahli yang ada di berbagai disiplin ilmu yang ada di Universitas Sriwijaya, juga dengan kondisi Kabupaten Ogan Ilir yang strategis diliwati jalan raya lintas timur, lintas tengah dan tol Palindra nantinya juga ke jalan kereta api, maka ini akan menunjang percepatan pembangunan Kabupaten Ogan Ilir dan yang bermuara kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat Ogan Ilir. Oleh karena itu, dalam program prioritas kami akan, seperti disampaikan oleh Pak Cabub tadi, akan memfokuskan kepada menjadikan Kabupaten Ogan Ilir sebagai sentra pangan dan agroindustri serta bioenergi. Dan kalau ini terwujud, ini juga sudah mendukung visi permasalahan dunia. Kita akan mendukung permasalahan dunia yang saya sampaikan tadi, masalah krisis pangan, energi dan air nantinya.